Sudah bukan rahasia umum kalau dari hanya nge-YouTube bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Mungkin kalian pikir cara menghasilkan uang dari internet harus memiliki skill khusus seperti editing video, jago buat konten, jago IT, atau harus punya uang banyak untuk modal dulu. Kenyataannya nggak begitu, bro. Seperti channel ini yang tak disangka bisa menghasilkan puluhan juta rupiah tiap bulannya. Hanya cuma nongkrongin di pinggir jalan sambil merekam pakai HP saja. Makanya buat diri kalian sesantai mungkin, karena mungkin video kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Dan ingat, siapkan secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bro Henry di sini yang barangkali bisa memberikan solusi tentang cara menghasilkan uang dari internet secara realistis, bro. Tentu saja dengan cara-cara mudah dan bisa dilakukan menggunakan HP saja nih, teman-teman. Nah, mungkin dari kalian di sini ada yang sudah mencoba ya berbagai usaha nih untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Bisa dari aplikasi penghasil uang, jualan di sosial media, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Namun, izinkan saya di video kali ini untuk memberikan referensi peluang lain dari hanya membuat channel YouTube. Kalian juga bisa menghasilkan uang menjadi konten kreator saja, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa saat ini menjadi konten kreator YouTube nggak harus memiliki skill khusus, bro. Cukup kalian modal HP saja sudah bisa nih, teman-teman. Nah, banyak ide untuk konten YouTube yang sudah saya share di channel ini. Kalian bisa lihat aja ya di tab playlist di channel ini, dan sudah saya susun ya buat teman-teman yang sedang mencari ide konten yang sesuai dengan passion kalian, atau memang mudah untuk dijalankan ya buat teman-teman. Tapi balik lagi nih, saya ingin menginfokan bahwa semua cara untuk menghasilkan uang dari internet itu tidak ada yang instan. Saya yakin dimanapun pasti seperti itu. Jika kalian ingin hasil maksimal, maka kalian harus fokus, rajin, dan konsisten dalam mengembangkan usaha apapun itu ya, baik itu offline maupun online. Makanya simak video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip ya, bro, agar kalian juga tahu nih trik khusus yang akan saya bagikan bagaimana cara membuat channel YouTube seperti channelnya Mas Nyaman ini, bro. Nah, jadi konten ini membahas tentang perlintasan kereta api nih, dimana channel ini sudah mencapai 338.000 subscriber dengan memiliki video durasi panjang nih, lebih dominan nih teman-teman daripada video shortnya nih, kita lihat ya. Nah, video shortnya tidak diupdate lagi ya, jadi ini mungkin untuk awal-awal ya, untuk mendongkrak. Nah, tapi di sini video durasi panjangnya yang ramai, teman-teman. Makanya kita bisa lihat ya analitiknya terlebih dahulu nih, teman-teman ya. Kita langsung aja cek di sini, teman-teman ya. Sebelah kanan ini ada yang namanya statistik ya dari VidIQ. Nah, kita bisa lihat ya views per harinya dari tanggal 1 Januari hingga 2 Januari. Dan di sini viewsnya 170.000, teman-teman ya. Tapi kita akan coba lihat juga ya dengan cara membandingkan di social blade-nya, teman-teman. Nah, ini social blade-nya dari Mas Nyaman ya. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk pembayaran ya per bulan ya di sini 1.200 sampai 19.900 ya. Kalau ini kita kalikan ya dari yang 19.000 ini ya, dirupiahkan sebanyak apa, teman-teman? Kita coba cek aja, teman-teman ya. 19.000 kali 14.000 deh ya. Untuk saat ini ya, kita coba cek aja ya, 266 juta, teman-teman. Dan ini kalau misalkan videonya ditonton oleh luar negeri, teman-teman. Jadi kan nggak mungkin ya kalau video-video tentang kereta api ya pasti paling nggak nih khusus target Indonesia nih, teman-teman. Dan paling tidak ya kalau misalkan setengahnya ini bisa aja terjadi ya, teman-teman, kalau memang yang namanya channel Indonesia itu range-nya ya dari 1.200 sampai ke 19.000 ini, teman-teman. Biasanya setengahnya itu bisa didapatkan. Tapi ya untuk fairnya kita cek aja views per harinya lagi, teman-teman, di bagian bawah ya, kita cek aja di sini. Nah, 165.000 ya, lebih kecil sedikit ya untuk rata-ratanya per harinya. Tadi 170.000 dan yang dari social blade 165.000. Dan kita lebih fair, kita ambil yang paling kecil 165.000 aja, teman-teman. Kita langsung hitung saja di sini ya, 165.000 ya dikali untuk RPM-nya. Nah, RPM di sini untuk Indonesia ya paling tidak ini lebih daripada 5.000 pastinya, teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di channel saya yang lama, di Petani Magma aja yang jarang update aja, itu RPM-nya sekitar 6.000-an, teman-teman. Ya memang kita juga bisa ngelihat dari jenis kontennya ya, atau topik yang dibahas tuh apa ya, karena bisa menentukan dari RPM-nya ini, teman-teman. Jika kalian nggak percaya, kita langsung cek aja ya. Nah, ini RPM dari channel saya yang lama ya, sekitar 6.626, teman-teman ya. Ini real ya, kalau saya gerak-gerakin itu ya.
Ini real ya. Jadi ini bukan tipu-tipu ya, bener-bener ini channel saya yang lama ya. Oke, yang penting ini 6.000 ya. Kita akan hitung aja langsung ya. Nah, jadi ini kita tinggal kali aja ya. Misalkan minimal 5.000 deh teman-teman ya. Kita anggap ini RPM-nya 5.000. Dan kemudian kita bagi 1.000 ya. 1.000 ini apa? Untuk penghasilan dari konten kreator ya. Setiap dari 1.000 penayangan iklan ya. Jadi ini per 1.000 ya. Oke, langsung dibagi 1.000 ya. Jadi hasilnya 825.000 ya. Nah, ini untuk 1 hari teman-teman ya. Tinggal kita kalikan aja 30 hari teman-teman. Dan hasilnya 24.750.000. Dan ini sudah lumayan banget teman-teman. Hanya dengan membuat konten ya di perlintasan kereta api. Nah, sebelum itu ya kita bisa lihat dulu bahwa monetisasi dari Mas Nyaman ini ya sudah true teman-teman. Jadi sudah berhasil dimonet ya. Nah, untuk itu kita tinggal cek aja kontennya ini seperti apa sih ya buat teman-teman semua. Oke, langsung aja nih. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dengan membuat rekaman ya dari HP ya, ketika berada di pelintasan kereta api saja ini sudah bisa menghasilkan uang, teman-teman. Nah, di sini juga kalian lihat ya bagaimana potensi ide ini tuh bisa menghasilkan 20 jutaan rupiah. Dan gak ada yang gak mungkin kan apa yang saya katakan teman-teman, bahwa dengan ide konten yang sederhana seperti ini yang kalian bisa lakukan dengan cara nongkrong di pinggir rel kereta api terus ngerekam, itu udah bisa teman-teman. Jadi di sini juga tergantung minat kalian juga ya. Apakah kalian ini punya waktu untuk bisa menyempatkan diri ya ngerekam di pinggir rel ketika kereta mau lewat ya. Karena di sini yang kalau saya lihat ya di setiap videonya Mas Nyaman ini saya lihat dia selalu mencari-cari kereta yang lewat teman-teman. Ya, jadi ada perlintasan kereta api ya, dia berhenti dan dia usahakan untuk mencoba merekam melalui HP-nya ya. Di sini juga teman-teman juga harus tahu nih ya, nggak cuman hanya kereta api doang yang lewat yang direkam, tapi berbagai macam cerita ya di perlintasan kereta api juga dibahas nih sama beliau. Karena memang ide ini sangat menarik ya. Contohnya saja ini nih ya, sudah di pagar besi ya, permanen ya untuk di perlintasan JPL 16 Kemayoran. Nah, beliau juga membahas tentang sesuatu yang ada di perlintasan kereta api juga teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, contoh aja ini. Misalkan ini ya, ada ibu-ibu nyebrang rel kereta api ya. Udah hampir mau ketabrak tuh ya kalau dari thumbnailnya. Nah, seperti ini kan juga bisa nih kalian bahas nih kejadian-kejadian yang mendebarkan di perlintasan kereta api ya. Bahkan kita tahu ya banyak cerita ya tentang kejadian-kejadian di kereta api ya. Baik itu kecelakaan yang sangat memilukan ya kalau ngelihat ya bagaimana ditabrak oleh kereta api ya, itu juga bisa tuh kalau kalian menemukan ya fenomena seperti itu di jalan. Kalian bisa memanfaatkan momen ya, momen dimana kereta api ataupun dari pintu perlintasan kereta apinya ataupun dari ketika kereta api parkir. Nah, seperti ini nih, ada lagi pada saat lagi banjir ya. Jadi banyak banget yang bisa kalian bahas, dan momen-momen seperti ini tentu kalian harus bisa meluangkan waktu teman-teman. Karena nggak mungkin ya, mungkin kalian ada yang kerja nih, dan kalau memang ide ini nggak cocok nggak usah dipaksain juga teman-teman. Karena memang ide ini memang khusus buat kalian yang punya waktu ya mencari ya perlintasan kereta api seperti halnya beliau ini nih. Nah, ini beliau bisa menghasilkan banyak sekali video, dan bahkan ini per harinya bisa dapat 2 nih teman-teman, 2 video teman-teman. Dan untuk view per hournya aja, VPH-nya ini menghasilkan banyak banget, 281, kemudian 24 VPH ya, ada 83, dan ini untuk 6 hari yang lalu masih terus ya VPH-nya. Artinya beliau ini menghasilkan banyak video ya ketika menunggu di pelintasan rel kereta api. Nah, di sini juga teman-teman juga harus tahu ya triknya bagaimana nih bisa membuat konten seperti ini. Nah, bagaimana sih triknya nih Bang? Ya, kalau misalkan saya nih pengen banget nih bikin video seperti ini. Nah, nanti saya akan beritahu ya, makanya ikuti terus nih. Nah, terus kita ke bagian bawah aja dulu deh. Nah, kejadian-kejadian seperti ini yang saya bilang tadi ya, kejadian di di palang kereta api. Nah, ya dari palangnya ini kejepit ya di mobil, karena mobil ini ya mungkin nggak sabar ya ingin melewati lintasan rel kereta api ya, padahal udah bunyi ya alarmnya. Nah, di sini kan teman-teman harus bisa ngambil momen seperti ini, dan memang banyak banget ya momen-momen yang lucu-lucu, momen yang aneh, momen yang menyeramkan, menegangkan ya di lintasan rel kereta api ya. Makanya di sini sangat menarik buat kalian bahas ya, buat kalian yang memang benar-benar suka ya untuk jalan-jalan ya. Karena ini di sini juga beliau kalau nggak salah jalan-jalan juga nih ya. Jadi dia mencari nih tuh menggunakan motor ya,
Tuh ya, ini menggunakan motor. Dia cari tuh lintasan rel kereta api di mana aja tuh di berbagai wilayah ya. Kalau mungkin yang saya lihat ini di wilayah Jakarta. Nah, di wilayah kalian ya, di daerah kalian juga bisa. Mungkin kalian yang berada di wilayah Jawa ya, terutama kayak Jogja, Semarang ya. Mungkin ada kampung-kampung yang ada lintasan kereta api. Nah, itu bisa kalian shoot teman-teman, karena banyak yang unik ya. Entah dari palangnya nggak ada ya, harus bagaimana ya untuk bisa menutup jalan itu supaya kereta apinya bisa lewat teman-teman ya. Jadi itu bisa kalian kembangkan ya. Mungkin juga kalau beliau ini punya uang yang udah banyak ya, mungkin dia akan meluncur ke wilayah-wilayah juga, atau mungkin ke tempat-tempat yang ada lintasan rel kereta api yang mungkin nggak ada palang pintunya, atau mungkin yang angker, atau mungkin yang bagaimana ceritanya. Itu bisa ya, bisa aja teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa kreasikan sendiri ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, bahwa kalian bisa membuat ide konten yang mudah seperti ini saja lewat HP, nggak perlu skill teman-teman. Di sini paling cuman kalian potong-potong video ya, cut-cut video doang udah ya, yang nggak penting tinggal dibuang-buangin ya. Dan di sini kalian juga bisa bahas nih tentang ya kereta nih bawa alat berat lah, ini macam-macam ya untuk idenya, dan bisa kalian cari sendiri di lapangan langsung ya, tanpa harus kalian memikirkan ide yang ribet ya. Jadi ini tanpa ide pun bisa ya, karena kalian tinggal ngerekam aja nih pakai HP ya. Dan momen-momen langka ini juga bisa kalian dapetin ya di sekitaran kalian ketika kalian terus mencari konten ya di perlintasan kereta api. Nah, banyak banget tuh kejadian ya kan. Di sini tuh ojek online jatuh ya di sekitar kereta api kan, itu menegangkan juga kan ya. Nah, ini kan banyak sekali nih penontonnya tuh, lihat. Kalian bisa lihat penontonnya ini luar biasa loh, puluhan ribu loh. Dan kita lihat tadi ya 165.000 per hari, banyak banget teman-teman. Dan kalian lihat aja di populernya nih, kalau misalkan nggak percaya tuh 8 juta ya di populernya. Tingkah lucu Fatan sang bocah. Nah, jadi ada yang karakter-karakter justru bisa meningkatkan viewsmu ya. Jadi memang ya kita nggak bisa pungkiri ya, dengan ide konten yang ada karakter anime atau kartun-kartun lucu itu pasti banyak yang nonton teman-teman. Saya nggak ngerti yang pasti banyak kan nonton anak-anak juga, mungkin pengen lihat kereta api ya, saya yakin gitu. Cuman sekali lagi, konten ini bukan ditujukan untuk anak-anak. Kalau kalian nggak percaya, yuk kita lihat ya. Misalkan ini ya, keluarga Doraemon di perlintasan kereta api ya. Kita bisa cek nih videonya. Nah, ini kita bisa lihat ya, salah satu videonya, dan di sini kita lihat ke bawah komennya dibuka teman-teman. Artinya ketika komentar ini dibuka, berarti ya konten ini tidak ditujukan untuk anak-anak ya. Jadi kalian bisa monetize ya, bebas ya, tanpa harus kalian mikirin nih ya, karena benar-benar ini memang tidak dikhususkan untuk anak-anak. Jadi kalian bisa setting di channel kalian bukan untuk anak-anak ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini salah satu motivasi dan inspirasi buat kalian untuk bisa menghasilkan uang dari internet ya, dengan cara membuat ide konten pelintasan kereta api ya. Dan ini caranya mudah banget, tinggal kalian ngerekam di pinggir rel kereta api ya. Dan itu udah bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau ya. Jadi bukan berarti paksaan ya. Jadi kalau memang ini merupakan sebuah peluang buat yang teman-teman pengen ya menghasilkan dari ide seperti ini, bisa kalian lakukan dengan cara melakukannya dengan trik yang akan saya bagikan. Oke, jadi trik yang pertama yang kalian harus lakukan, kalian harus cari informasi jadwal keberangkatan kereta api ya dari masing-masing stasiun yang ingin kalian nanti rekam ya di pinggir rel itu. Jadi di situ nanti kalian bisa tahu ya kapan kereta api itu ya datang ataupun pergi ya. Jadi kalian bisa tahu dan kalian bisa standby di pinggir rel kereta api teman-teman. Paling tidak itu yang harus kalian cari tahu dulu supaya kalian lebih mudah lagi nanti ya. Jadi nggak asal langsung nyelonong aja langsung ke rel kereta api ya. Terus kemudian kalian mencoba merekam, nggak taunya lama ya jadwalnya, kalian tungguin tuh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Usahakan kalian cari dulu jadwal keberangkatan rel kereta api. Nah, kemudian yang kedua, selain mencari tahu jadwal keberangkatan kereta api, kalian juga harus tahu ya namanya jenis-jenis kereta api ya. Baik itu yang jenisnya KRL ya ataupun yang lainnya, dari kode serinya juga kalian harus paling tidak tahu ya, supaya nanti bisa menginformasikan juga ya
Artinya nggak monoton kalian merekam sesuatu yang momen-momen di jalan juga, tapi juga kalian juga harus bisa menceritakan ya untuk nomor seri kereta apinya, jenis kereta apinya ya. Nah itu juga kalian harus cari tahu ya. Kalian banyak tanya aja ya, mungkin ke masinisnya atau mungkin dapat informasi dari dalam stasiun ya. Jadi kalian cari tahu aja orang-orang yang kerja di sana. Nah di situ kalian bisa cari tahu ya. Boleh kalau kalian nanya-nanya doang, nggak ada masalah teman-teman. Yang penting di sini kalian harus tahu ya. Ini sih opsional ya. Kalau yang kedua maksudnya supaya kalian lebih detail lagi menjelaskan ya informasi kereta api jenis apa yang nanti akan berangkat atau mungkin yang pulang ke stasiun ya. Seperti itu ya teman-teman untuk yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, kalian tuh harus bisa mengumpulkan video-video terlebih dahulu ya. Jadi hasil rekaman itu jangan kalian buru-buru juga untuk upload ke YouTube ya. Jadi kalian kumpulkan video sebanyak-banyaknya dulu ya tentang apapun itu di pelintasan kereta api ya. Mau dapetin momen seperti yang saya katakan tadi ya, itu boleh teman-teman. Jadi kalian kumpulkan aja video-video momen ya di pelintasan rel kereta api, terus kemudian kereta api yang melintas. Nah setelah kalian sudah kumpulkan ya, baru lakukan trik yang keempat, yaitu kalian harus bisa upload tiap hari teman-teman ya. Dan mengumpulkan video juga yang tadi ya, yang saya katakan kumpulkan video itu juga kalian bisa loh untuk bikin video shortnya. Jadi kalian teman-teman makanya kumpulin sebanyak-banyaknya, kali aja ya untuk video shortnya juga kalian dapetin ya. Nah di sini juga ini kesempatan juga ketika kalian ingin membuat video short ya. Tapi usahakan kalau untuk membuat video short di awal-awal misalkan udah durasi panjang ya, video shortnya usahain di lain channel deh, khusus memang membahas tentang kereta api. Jadi itu 4 langkah yang memang harus kalian lakukan. Dan yang kelima udah pasti ya, triknya yang terakhir adalah berdoa dan bersabar ya, menunggu hasil dari apa yang nanti kalian perjuangkan itu sesuai dengan algoritma YouTube yang bekerja. Jadi nggak usah kalian tungguin ya, biarkan saja video itu ya, nanti juga lama-lama pasti rame ya. Kalau misalkan penontonnya ini udah jelas ya, kita lihat di channelnya Mas Nyaman aja rame banget, jadi otomatis udah pasti ya video-video kalian juga pasti akan ditonton lah ya. Paling tidak ditonton aja dulu teman-teman. Nah di sini kalian kan gak ada yang tahu ya, yang namanya peluang ya ternyata bisa menghasilkan ya, padahal kalian hanya cuma ngesut-ngesut doang. Nah ini banyak banget sebenarnya ya ide-ide konten di YouTube. Cukup kalian rekam pada saat momen-momen tertentu ya, tapi usahakan sejenis topiknya teman-teman ya. Dan kalau kalian tidak percaya bahwa dari YouTube saja bisa menghasilkan, berarti kalian kurang jauh mainnya ya. Karena saya pun sudah membuktikan dari channel saya sebelumnya, walaupun hasilnya tidak seberapa. Untuk itu ya, jika memang ini bermanfaat ya, boleh dong di like, share, dan komennya ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin kita share sama-sama, ayo kita komentar bareng-bareng di video kali ini. Saya Bro Henry, terima kasih atas waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.